miris. Inilah deretan mantan pemain timnas Indonesia yang bernasib tragis setelah pensiun. Sepak bola kerap dianggap sebagai salah satu cabang olahraga yang menjadi bola tanah air ini. Karir mereka meredup hingga titik terendah dan akhirnya mengalami kesulitan ekonomi. Permasalahan tersebut pun membuat mereka harus banting setir untuk mencari pundi-pundi rupiah. Bahkan diantaranya ada yang memilih menjadi satpam. Lantas siapa sajakah para mantan pemain timnas Indonesia yang bernasib tragis tersebut? Berikut penjelasannya. 1. Anang Ma'ruf. Anang Ma'ruf merupakan salah satu pesepak bola yang pernah berjasa untuk timnas Indonesia. Pada saat aktif bermain untuk membela skuad Garuda, ia pernah memberikan gelar untuk timnas Indonesia. Pada ajang SEA Games 1997, Anang Ma'ruf beserta kawan-kawannya sukses mengantarkan timnas Indonesia meraih medali perak. Tidak hanya itu, melalui ajang yang sama yakni di tahun 1999, Anang Ma'ruf juga mengantarkan tim Merah Putih membawa pulang medali perunggu. Setelah melanglang buana, Anang Ma'ruf pun pensiun pada 1 Juli 2013. Namun sayangnya masalah ekonomi pun hadir setelah ia pensiun. Berbagai pekerjaan ia ambil, salah satunya menjadi pengemudi ojek online. Meski menjadi seorang yang memiliki status legenda untuk timnas Indonesia, ia mengaku tidak malu dengan pekerjaan tersebut. Sontak kegigihan Anang Ma'ruf pun sampai ke telinga Tri Risma Harini yang kala itu menjadi wali kota Surabaya. Tri Risma Harini pun memberikan pekerjaan yang layak kepada Anang Ma'ruf, yaitu sebagai staf di bidang olahraga dan prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispor Surabaya. 2. Alexander Pulalo. Nama Alexander Pulalo memang sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Sebab ia pernah menjadi salah satu bek kiri tangguh Indonesia. Alex Malang melintang di kompetisi sepak bola Indonesia sejak tahun 1993 hingga 2011. Selain menjadi salah satu bek kiri tangguh Indonesia, ia juga pernah mengukir kisah jaya bersama Arema FC. Namanya pun semakin dikenal usai meraih kesuksesan dengan Arema Malang. Namun sayangnya kehidupannya tersebut justru menjadi malang selepas pensiun. Setelah pensiun, ia sempat menjadi sopir di salah satu stasiun televisi swasta nasional pada tahun 2012 hingga 2016. Meski pada awalnya sempat gengsi, Alex harus mengambil pekerjaan tersebut untuk mencari penghasilan meski terbilang pas-pasan. Ia pun harus bekerja lembur untuk menghasilkan uang lebih banyak. Di satu sisi, Alex sangat ingin berkarir sebagai pelatih sepak bola. Namun sayangnya harus terkendala oleh biaya. Hingga akhirnya ia pun didaulat menjadi pelatih beberapa sekolah sepak bola. Sayangnya akibat pandemi COVID-19, ia pun tidak memiliki kesibukan dan tidak ada pemasukan, sehingga ia memilih bekerja serabutan. 3. Fahri Firmansyah. Pada 2014, nama Fahri Firmansyah pernah tercatat membela Sriwijaya FC U21 ketika berusia 18 tahun. Ia juga pernah mencoba peruntungan masuk timnas Indonesia U19 yang ditangani Indra Japri. Meski gagal masuk skuad timnas Indonesia U19, Fahri Firmansyah justru lolos seleksi timnas Indonesia U21. Sayangnya ketika tampil di turnamen Kotips, Fahri Firmansyah mengalami cedera anterior cruciate ligament. Akibat tidak memiliki biaya untuk pengobatan cedera tersebut, ia pun kesulitan bermain sebagai pesepak bola profesional. Hal tersebut pun membuat dirinya harus bekerja keras untuk menjalani hidup, bahkan banting setir menjadi kuli panggul di pasar dan satpam. Kisahnya pun ramai diberitakan sejumlah media. Lalu Edi Rahmayadi, yang pada saat itu menjadi Ketua Umum PSSI pada 2017, menawarkan Fahri Firmansyah untuk masuk Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Hingga akhirnya pada tahun 2020, Fahri Firmansyah pun memilih tidak aktif sebagai pesepak bola profesional dan fokus sebagai prajurit TNI. 4. Wahyu Wijiastanto. Wahyu Wijiastanto adalah kapten timnas Indonesia pada masa dualisme PSSI. Namanya semakin mencuat saat mengantarkan Persiba Bantul menjadi juara di Divisi 1 Premier League atau IPL pada 2011 hingga 2012. Namun sayangnya, karirnya bersama timnas Indonesia tidak segemilang kala ia bersama klub. Selain itu, mengingat usianya yang tak lagi muda, Wahyu Wijiastanto memikirkan masa depannya. Ia pun merasa karir